Wejangan welas asih, Buddha hidup jikung. Niat hati yang tepat dan benar bisa mengubah takdir nasib. Pertama, niat hati sangat menakutkan. Hati manusia cenderung berubah. Jika hati sedang bergembira, maka semuanya nampak menyenangkan. Jika hati baik, maka semuanya nampak baik. Niat hati itu mudah berubah, bagaikan memiliki ribuan penjelmaan hati. Dia, niat hati, bisa menjadikan dirimu menjadi Buddha, juga bisa menjadikan dirimu menjadi iblis yang masuk ke neraka. Memasuki 6 jalur reinkarnasi di salah satu 4 jenis kelahiran, niat hati sangat mengerikan dan menakutkan. Kedua, apa yang disebut dengan tiada niat? Maka kenapa Master Zen, Maha Guru Huineng, bisa mengatakan tiada niat? Tiada niat di sini bukan berarti membuang semua ribuan niatmu, tapi bermaksud tidak terikat, tidak terpengaruh, dan tidak tercemar oleh niat hati. Inilah yang disebut tiada niat. Ketiga, niat hati yang benar dan tepat mampu mengubah takdir nasib. Manusia, tidak mungkin sama sekali tidak tergeraknya niat pikiran. Begitu tergeraknya niat pikiran, maka telah menciptakan sebab akibat karma. Maka setiap saat harus selalu membangkitkan niat pikiran atau pandangan yang benar, tegak lurus. Di saat kejahatan atau niat buruk datang yang membuat kerisauan, maka ciptakan niat pikiran yang luhur untuk menghilangkan niat buruk atau niat jahat. Disinilah yang dimaksud dengan bangkitkan niat yang tegak lurus benar, maka mampu mengubah takdir nasib. Contoh, di saat timbul niat jahat yang merugikan orang lain, kita ciptakan niat baik, pikirkan bagaimana perasaan orang lain saat kita jahati. Tiada seorang pun yang mau dijahati dan dirugikan orang lain. Niat jahat hanya merugikan diri sendiri, walau bisa lolos dari hukum yang di dunia, tapi tidak bisa lolos dari hukum karma. Maka nasib buruk kita tidak akan berakhir. Ingat, kita menerima karma saat berada di dunia manusia, bukan di dunia lain. Di dunia neraka hanya menjalani hukuman akibat tindakan jahat, tapi tetap lahir ke dunia menjalani kehidupan dan menerima hutang karma. Di surga langit juga bukan
dari hasil karma baik, tapi hasil pembinaan saat di dunia. Para Buddha, para suci, telah menyelesaikan karma dan melampaui reinkarnasi. Keempat, seorang budiman sejati sangat memperhatikan perilaku dan niat pikiran dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang budiman sejati, sangat memperhatikan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Setiap saat selalu mempertimbangkan atau pemikiran dan sudut pandangan sendiri. Karena apa yang kita pikirkan bisa menjadi apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan bisa menjadi apa yang kita lakukan. Dari apa yang kita lakukan, tindakan bisa menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan bisa menjadi sifat diri. Dari sifat diri bisa menjadi takdir atau nasib. Kelima, jika mengubah niat, hati, maka raga atau badan pasti juga ikut bertindak benar. Maka dari itu, cara pandangan atau pemikiran sangatlah penting. Jika hendak mengubah takdir nasib, maka harus duluan mengubah niat hatimu. Maka lama-kelamaan akan terbiasa. Bahkan sifat diri pun ikut terubah. Keenam, hati merupakan akar dari segala-galanya. Dari zaman dahulu, pembinaan diri tetap harus memulai dari membina akar. Niat pikiran dan cara sudut pandangan ini merupakan akar. Segala tindakan dan ucapan semuanya bermula dari pemikiran atau cara pandang. Jika hati lurus, semuanya tegak lurus. Hati seimbang, semuanya seimbang. Segala perilaku, tindakan, maupun ucapan, kebenaran, dan kejahatan berada di satu hati ini. Seorang pejabat tua sangat menyukai bunga peoni atau bunga mutan. Di halaman dalam dan luar dipenuhi tanaman bunga peoni. Pejabat tua ini memetik beberapa tangkai bunga peoni, lalu diberikan kepada seorang pria tua. Pria tua sangat senang sekali dan menaruhnya dalam vas bunga. Keesokan harinya, tetangganya dengan semangatnya berkata pada pria tua, "Bunga peonimu di setiap tangkai kurang daun bunga. Bukankah ini namanya lambang kemakmuran yang kurang lengkap?" Bunga peoni menurut legenda Tiongkok merupakan bunga yang melambangkan kemakmuran, kebahagiaan, dan keberuntungan.
Seperti huruf Fu, semua orang keturunan Tionghoa suka menggantung atau menempel di dinding pintu rumah. Pria tua selalu merasa ada yang kurang, lalu mengambil semua bunga peoni dikembalikan kepada pejabat tua. Lalu pria tua menceritakan keseluruhan tentang hal lambang kemakmuran yang kurang lengkap kepada pejabat tua. Pejabat tua dengan tidak dapat menahan ketawanya dengan berkata, "Bunga peoni kurang beberapa lembar dedaunannya. Bukankah ini namanya lambang kemakmuran yang tak terhingga?" Pria tua mendengarkan dengan lumayan terharu, lalu memilih lebih banyak bunga peoni lagi, lalu pergi dengan hati yang gembira. Orang yang memiliki kearifan tidak akan bertengkar dengan orang yang tidak memiliki cara pandang yang sama atau sudut pandang yang berbeda. Karena keberadaan posisi setiap orang berbeda, dari cara berbicara pun ada perbedaan. Tidak peduli hasil penilaian orang lain dekat dengan hasil penilaian sendiri. Setiap sudut pandang penilaian semuanya layak diterima. Seperti kisah bunga peoni di atas, pria tua menerima penilaian tetangga, juga menerima penilaian pejabat tua. Manusia, paling penting adalah bukan posisi keberadaan sudut pandang diri, tapi kamu harus mempertimbangkan sudut pandang yang luas dan lebar. Jangan merasa cara pandang sendiri paling benar. Pertimbangkanlah sudut pandang sekeliling dengan luas. Demikianlah wejangan suci Buddha hidup Cikung. Semoga bermanfaat. Terima kasih.